selamat datang kembali di podcast Ngobrol Bareng Semada. Dengan saya, Barul Muna, sebagai moderator dan narasumber kita pada kesempatan kali ini adalah Wiwin Astuti. Halo Wiwin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah sebelumnya nih Win, kan nggak semua murid Semada kenal sama kamu ya. Boleh nggak sih perkenalan singkat dulu lah gitu? Oke, boleh banget ya. Kebetulan saya di Semara itu kan sebagai siswa baru, jadi belum banyak yang kenal sama saya. Jadi perkenalkan, nama saya Wiwin Astuti, akrab dipanggil Wiwin. Saya bersekolah di Semada, kelas 11 MIPA 3. Oke, jadi teman-teman udah kenal ya sama Wiwin. Lanjut nih Win. Dari tadi kan aku lihat kamu pakai selembang ya. Itu tulisannya tuh juara 1 Putri Duta Genre Wonosobo tahun 2021. Sebelum masuk ke genre nih Win, dan sebelum kamu menjadi pemenang, gimana sih awal cerita kamu kenal sama genre itu sendiri? Oke, pertama kenal sama genre. Oke, jadi dulu waktu tahun 2017 saya itu mengikuti lomba Mading Digital. Nah, di situ itu juga berbarengan sama pemilihan duta genre tahun 2017. Jadi saya udah tertarik di situ. Nah, kebetulan waktu saya pindah ke Semada, itu OSIS Semada ya menyebarkan pamflet mengenai pendaftaran duta genre. Jadi saya mendaftar. Berarti emang udah kayak kenal dari dulu gitu ya? Iya. Sekarang tuh kayak penasaran nih Win. Dulu kan ada nih kak kelas yang ikut genre juga. Nah aku ngiranya tuh genre itu kayak lomba bernyanyi atau lomba bermusik gitu kan, kayak genre musik apa gitu. Nah ternyata genre itu generasi berencana. Iya, Nah generasi berencana. bisa dijelasin nggak gitu kayak apa sih genre sebenarnya gitu, biar teman-teman juga kayak mungkin gaptek kayak aku gitu, biar pada tahu juga. Oke, genre ya. Remaja Wonosobo emang belum banyak sih yang tahu genre itu apa gitu. Jadi genre itu adalah benar tadi yang dikatakan, yaitu generasi berencana. Nah, genre ini adalah sebuah program gitu. Sebuah program di mana sesuai sama logonya seperti ini. Artinya menzerokan 3 hal atau meniadakan 3 hal ini. Nah, 3 hal ini apa? 3 hal ini adalah triad KRR. Triad KRR itu adalah seks bebas, terus pernikahan dini, dan naksa. Jadi ada zero, KRR. triad KRR itu zero sama 3. 3 ini mewakili dari 3 hal yang akan ditiadakan. Iya, ini menzerokan triad KRR yang triad KRR ini 3 hal yang dihadapi oleh para remaja. Oh. Nah, terus kayak pas genre tahun 2021 kan kita masih kayak di masa pandemi ya. Iya. Jelas beda sama genre tahun-tahun kemarin, kecuali kayak genre yang tahun 2020 kan udah pandemi juga. Gimana sih rangkaian kegiatannya di sana? Terus kamu tahu nggak kayak apa sih yang beda dari genre kemarin sama genre tahun yang sebelum-sebelumnya? Oke. Pertama, rangkaian kegiatan gitu ya. Pertama itu pendaftaran melalui Google Form. Jadi nggak ngambil langsung formulir, tapi kita mendaftar melalui Google Form. Nah, itu waktu Google Form itu yang mendaftar itu 83 anak dan ada seleksi administrasi. Dan itu lolos menjadi 54 anak. Jadi yang 54 anak ini diundang ke Adipura, Sesana Adipura untuk mengadakan seleksi bakat lalu tes wawancara gitu. Jadi perbedaannya tahun ini sama tahun 2020 ya. Tahun 2020 itu justru karantinanya itu semua online gitu. Waktu 2019 baru menginap gitu. Jadi malah di tahun 2021 ini alhamdulillah udah ada perizinan untuk mengadakan karantina secara offline tetapi tidak menginap gitu. Berangkat pagi jam 7, nanti pulangnya jam 3 atau jam 2 sore. Oh, berarti kalau tahun sebelumnya kan kayak karantina sampai menginap gitu, kayak pasti di hotel. Yeah. Terus kalau tahun yang kamu kemarin tuh kan nggak menginap, terus kegiatannya di mana? Oke, kegiatannya itu di ruang rapat Mangunkusumo kantor Bupati Wonosobo. Dan hari terakhir tanggal 31 Maret sama 1 April itu di Rumah Joglo Mudal, deket itu Pororojo. Nah, sebelahnya pas samping. Selain ya kita agak
geser ya Win. Oke, Soalnya boleh. kan kayak kamu masih pelajar juga ya di Iya. Semada. Selain aktif di genre nih Win, kan kamu kayak udah tahu genre dari tahun 2017 kan, pasti kayak udah ngikutin banget genre kan, bisa dikatakan aktif lah dalam genre. Nah, selain aktif di genre, karena genre itu kan kayak programnya pihak luar, di sekolahan kamu sendiri di Semada kita, kamu aktif gitu juga nggak sih? Aktif berorganisasi atau berkomunitas gitu? Oke, organisasi di Semarang itu kan banyak sekali ya. Saya itu bingung mau milih mana. Tapi kan saya sudah ada bakat lah di KIR sama di sastra gitu. Jadi saya mengikuti ekstrakurikuler KIR dan komunitas sastra Wiji yang itu benar-benar Semada yang buat gitu. Dan sastra Wiji itu nggak cuma anak Semada loh, sampai anak MUI, Semansa itu ikut. Padahal itu komunitasnya Semada gitu. Oh, kalau sastra Wiji kan bisa kita kayak orang awam tuh bisa tahu lah, sastra pasti ada hubungannya ya, sastra nulis gitu-gitu ya, puisi kayak gitu ya. anak-anak Oke. kutu buku gitu. Iya. Nah, kalau KIR bisa dijelasin nggak sih KIR itu apa sih gitu? KIR itu kepanjangannya karya ilmiah pelajar, karya ilmiah remaja. Itu buat karyanya. Tapi kalau buat ekstrakurikulernya itu kepanjangannya dari KIR itu kelompok ilmiah remaja gitu. Oh, yang dibahas di KIR itu apa? Dibahas di KIR itu ya banyak sih. Kita bikin produk, terus ada eksperimen juga gitu. Yang paling penting nih di KIR tuh kita tuh diajari membuat proposal. Jadi ketika kita udah kuliah tuh kita udah nggak bingung loh proposal tuh buatnya gimana sih gitu. Jadi nilai plusnya kalau kita ikut KIR itu kita bisa mendapatkan ilmu bagaimana cara yang baik dan benar membuat proposal. Tetap ada kayak hubungannya sama sastra juga ya, bikin proposal itu. Kalau di KIR sama di sastra, kamu ada peran nggak sih, kayak kan namanya organisasi komunitas gitu, kadang ada ketua, sekretaris, bendara gitu. Perannya kamu di dua organisasi komunitas itu apa sih? Oke, di KIR ya, di ekstrakurikuler KIR untuk tahun ini saya menjabat jadi ketua KIR. Nah, untuk di Sastra Wiji saya menjadi tim publikasi. Jadi yang mengupload, mengedit karya-karyanya anak-anak anggota Sastra Wiji gitu. Oke. Terus kan gini ya Win, kemarin tanggal 21 April kan masih berdekatan hari ini ya, masih berdekatan sama hari ini, kita habis memperingati Hari Kartini. Jadi, dan kamu ya kebetulan sebagai siswi di Semada, aku pengen tahu dong kayak tanggapanmu apa sih tentang arti dan peran Kartini remaja, terutama dalam masa modern kayak gini dan di usia kita, usia kamu ya, soalnya Kartini kan cewek, di usia kamu yang masih muda. Oke. Kita kan beberapa tahun ke depan kan akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana masa usia aktif itu lebih banyak ya. Jadi kita tuh sebagai Kartini remaja itu harus bisa memposisikan diri, bisa mengaktualisasikan potensi yang kita miliki. Kenapa? Karena ketika kita tidak bisa mengaktualisasikan apa yang kita sudah punya, otomatis kita tidak bisa bersaing di masa bonus demografi tersebut. Jadi di masa pandemi ini dan masa usia remaja, kita itu harus bisa berprestasi gitu. Karena selain tidak berprestasi itu apa yang harus kita banggakan dari usia yang masih remaja gitu. Itu sih saran saya buat anak-anak Semada khususnya, kita harus bisa berkarya gitu. Karena berkarya itu semudah melangkah gitu ya. Semudah Gitu. melangkah. Iya, karena ketika kita nggak berkarya itu kita mau ngapain sih di dunia, apalagi masa-masa remaja itu kita ya cuma bisanya berkarya, berprestasi gitu. Memang dituntut harus berkarya Iya, gitu harus ya. bisa. Karena kalau kita nggak ada karya, nggak punya karya di masa remaja ya kita mau cerita apa ke anak-anak kita nanti gitu. Oh, gitu. Oke. Terima kasih sebelumnya ya buat Iwin telah meluangkan waktu nih buat ngisi podcast Semada pada kali ini. Jadi kesimpulannya ya teman-teman, genre itu, yang pertama, genre itu adalah suatu program yang meniadakan triad KRR, dan triad KRR itu adalah Triad KRR adalah 3 resiko yang dihadapi oleh remaja.
yaitu ada seks bebas, pernikahan dini atau sekarang biasa disebut pernikahan anak, dan yang ketiga adalah nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Ya, kesimpulan yang kedua adalah sebagai ini tidak hanya untuk remaja putri ya, untuk kita semua sebagai remaja calon penerus generasi bangsa, kita harus mempunyai bekal yang kuat untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi ke depannya. Karena jika kita tidak mempunyai bekal dari masa kita yang masih dari bekal kita, karena jika kita tidak membawa bekal dari mulai sejak dini, bisa jadi kedepannya kita tidak tahu arah tujuan kita tuh mau bagaimana gitu. Terombang ambing gitu ya. Oh ya, soalnya kan juga tujuan. persaingan semakin ketat, semakin kayak keras gitulah ya di dunia. Yeah. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton podcast Ngobrol Bareng Semada pada kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam genre dulu dong. Oh, salam genre gimana nih? Ini ya, salam genre, salam remaja genre, sehat, cerdas, ceria, genre Sehat. Indonesia, saatnya yang muda, yang berencana. Gitu aja. Oh, mungkin Bisa? aku yang ngomandonin aja terus Win yang Oke. lakuin kali ya. Gimana? Salam genre Salam gitu? genre aja deh. Salam genre, salam. Salam genre. Salam. Ya. Oh, ya. Oke, terima kasih. Kira-kira siapa nih narasumber kita selanjutnya? Tetap ikuti podcast kita ya. Glory Fiska Semada.